Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Menakjubkan, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana tim Garuda 23 memporak-porandakan Yordania 4-1 dalam laga krusial semalam. Rizky Ridho dan kawan-kawan mempertontonkan permainan sepak bola tiki-taka indah yang fantastis ala Barcelona di era kejayaan mega bintang Lionel Messi. Sepanjang 90 menit pertandingan, kita disuguhkan oleh atraksi memukau dari para penggawa merah putih. Pasukan Yordania pun dibuat tunggang langgang sepanjang pertandingan. Dan 4 gol yang dilesakkan pasukan Sinteyong ke gawang Yordania tergolong gol-gol kelas dunia. Segenap publik sepak bola di tanah air dibuat terkesima, bercampur rasa bangga dan bahagia. Tak terkecuali Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora yang langsung terbang ke Qatar untuk menyaksikan laga bersejarah ini. Sekali lagi, panggung sepak bola Asia benar-benar dibuat tersihir oleh atraksi tim Garuda setelah 3 hari sebelumnya mempermalukan raksasa Australia 1-0. Tim merah putih seperti terbang tinggi ke langit Asia. Pasukan STY melangkah mulus ke babak 8 besar Piala Asia 2023, hasil 2 kemenangan yang fenomenal. Dan lolos ke 8 besar otomatis menjaga asa, menjaga harapan untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris tahun 2024. Lalu bagaimana kita menjelaskan 3 kemenangan fenomenal? Menggilas Australia 1-0, menghancurkan Yordania 4-1, dan sepekan sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0 dalam uji coba. Ini tentu tidak datang secara tiba-tiba. Dalam pandangan saya, alasan yang paling utama ialah terjadinya perubahan sistem dan gaya bermain tim Garuda asuhan Sinteyong. Dari sebelumnya permainan direct play dan mengandalkan kekuatan fisik, berubah menjadi permainan khas Indonesia, yaitu bermain agresif saat merebut bola maupun saat melancarkan serangan. Filosofi itu diturunkan ke sistem dan gaya bermain, bola-bola pendek, cepat, dan jarak antar pemain yang rapat. Dan agar filosofi dan gaya bermain seperti itu efektif, maka cara bermain harus rapat, jarak antar pemain harus berdekatan, baik antar pemain maupun antar lini. Dan caranya adalah menerapkan sistem pertahanan high pressing, sampai di tengah, di mana 3 bek sentral didorong agak ke atas sehingga terjadi ruang sempit di area tengah. Inilah yang sejak awal saya menyoroti bahwa sebaiknya pelatih Sinteyong harus mengubah filosofi dan gaya bermain yang cocok dengan anatomi, fisik maupun karakter permainan khas Indonesia. Filosofi, cara bermain, dan gaya bermain khas Indonesia sudah dirumuskan dan dipraktekkan, bahkan cukup sukses dilakoni oleh pelatih Ivan Kolev di Piala Asia 2004 di Cina saat mengalahkan Qatar saat itu 2-1, dan di Piala Asia 2007 di Jakarta dengan mengalahkan Bahrain skor 2-1. Bahkan dalam 2 laga lainnya, pasukan Ivan Kolev saat itu bertarung sangat ketat dengan Arab Saudi, walaupun kemudian kalah 0-1-2, dan bertarung secara ketat dengan Korea Selatan, walaupun akhirnya kita menyerah 0-1. Filosofi dan gaya bermain yang khas Indonesia harus dibangun di atas kekuatan yang menjadi keunggulan pemain Indonesia, yaitu bermain agresif, cepat, karena pemain-pemain Indonesia punya kelenturan dan gerakan-gerakan yang eksplosif. Filosofi juga dibangun di atas sosio-kultural pemain Indonesia yang kental dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serta semangat solidaritas. Filosofi, sistem, dan gaya bermain seperti itulah yang bisa mengatasi kelemahan pemain Indonesia yang rata-rata memiliki postur pendek, badan juga kecil, fisik lemah jika duel atau adu badan, dan juga organisasi permainan yang relatif lemah hampir semua klub-klub di Indonesia. Jika mencermati permainan Indonesia saat mempermalukan Australia 1-0 dan menghancurkan Yordania 4-1,
sangat jelas terlihat filosofi bermain agresif dan gaya sepak bola khas Indonesia yang pendek, cepat, dan rapat. Pelatih Sinteyong menerapkan sistem atau taktik bertahan dengan high pressing sampai ke dekat garis tengah. 3 bek sentral, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner naik hingga mendekati garis tengah untuk memaksa pertarungan terjadi di ruang yang lebih sempit, yaitu di area sekitar garis tengah. Ruang sempit di lini tengah memudahkan pemain-pemain Indonesia untuk merebut bola dan selanjutnya melancarkan serangan balik secara cepat ke area pertahanan lawan. Sebab dalam situasi ruang sempit di area tengah seperti itu, pemain-pemain kita bisa melakukan pressing secara kolektif untuk merebut bola, dan itu gaya khas Barcelona. Untuk kemudian usai merebut bola, dengan serempak pemain-pemain kita, pemain tengah termasuk gelandang sayap, melancarkan serangan balik cepat dengan bola-bola pendek ke area pertahanan lawan. Dan kita lihat bagaimana semalam lini tengah maupun lini belakang Yordania dibuat bingung harus mengawal siapa, karena bola begitu cepat mengalir dari kaki ke kaki. Dan serangan model seperti itu menciptakan banyak ruang kosong, terutama di sisi kiri dan kanan pertahanan Yordania yang dieksploitasi oleh Fajar Rahman di kanan maupun oleh Arhan di kiri, dan di depannya ada Marcelino. Kemudian Fajar di kanan dibantu di depannya ada Gitan. Cara bermain dan kualitas serangan yang dipertontonkan oleh tim Garuda U23 semalam tentu jauh berbeda jika kita ingat kembali bagaimana permainan tim Indonesia ketika dibantai oleh Irak 1-5 di kualifikasi Piala Dunia, dan dalam uji coba sebelumnya dibantai oleh Libya juga oleh Iran dengan skor 5-0 beberapa pekan sebelum keputaran final Piala Asia 2023 lalu. Nah, data kualitatif didukung oleh data kuantitatif. Jika kita melihat statistik dari pertandingan semalam, kita lihat Indonesia bisa menguasai ball position 53% berbanding Yordania 47%. Kemudian Indonesia melakukan passing operan lebih banyak 373 kali dibanding Yordania 337. Akurasi operan passing pemain-pemain kita melakukannya hingga 78%. Unggul dari Yordania 75%. Kemudian tembakan ke gawang memang Indonesia berkurang atau kalah. 20 kali Indonesia melancarkan tembakan ke gawang dan Yordania 23 kali. Namun tembakan yang tepat sasaran Indonesia unggul. Indonesia melakukan 8 kali tembakan yang mengenai sasaran, mengarah ke gawang, sementara Yordania hanya 6. Statistik ini tentu sangat berbeda ketika kita lihat lagi statistik ketika Indonesia menyerah 0-1 di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu, saat Indonesia menyerah 0-1 dari Yordania. Yang menakjubkan karena para pemain kita begitu menikmati bermain dengan gaya khas Indonesia, maka mereka pun begitu percaya diri memainkan bola pendek, melancarkan serangan ataupun menghalau serangan Yordania. Dan sangat fantastis, mereka bisa menjebol gawang Yordania dengan cara yang sangat menakjubkan. Kita lihat gol pertama dari Titik Putih lahir dari serangan bola-bola pendek yang mulai dengan Ivar Jenner di tengah dengan Nathan, kemudian bola dilancarkan ke kiri, di sana ada Arhan pertama, kemudian Arhan melepaskannya ke Marcelino Ferdinand di dekat garis 16, kemudian bola yang begitu cepat membuat pemain belakang dari Yordania panik dan kemudian mengganjal Rafael Struijk, wasit menunjuk Titik Putih, dan Marcelino dengan penuh percaya diri melepaskan sebuah eksekusi penalti yang sungguh luar biasa, berhasil mengecoh dengan meyakinkan kiper dari Yordania. 1-0 untuk Indonesia. Kita lihat gol kedua, bagaimana Rizky Ridho yang menguasai bola di area pertahanan kita, kemudian secara tiba-tiba atau tidak seperti biasanya dia melakukan serangan dengan soloran. Dia melewati 2-3 pemain depan dan gelandang dari Yordania, kemudian dia melepaskan umpan datar ke arah Fajar Rahman di kanan, dan kemudian Rizky Ridho langsung menusuk masuk ke kotak penalti. Gerakan Rizky Ridho nyaris tidak terdeteksi oleh lawan karena ada gerakan tanpa bola dari Marcelino dan Vitan. Dan menariknya,
Fajar Turaman yang mendapat suluran bola dari Rizky Ridho kemudian melepaskan umpan datar kembali kepada Rizky Ridho yang sudah berada di garis 16 pertahanan dari Yordania, dan Rizky Ridho tanpa kontrol melepaskan sebuah umpan yang sangat manis, umpan datar ke area belakang, di daerah belakang, bola diagonal di daerah belakang dari barisan pertahanan dari Yordania. Dan dengan jeli, Witan Sulaiman yang melihat kombinasi seperti itu melepaskan diri dari pengawalan bek Yordania dan langsung menghujamkan bola soloran dari Rizky Ridho ke kanan gawang dari Yordania. Gol kedutan ala Lionel Messi. Dan kalau kita lihat bagaimana dulu Barcelona, teringat kita bagaimana kalau Gerard Pique ikut naik mengantarkan serangan, kemudian ada Dani Alves di kanan, permainan kombinasi, dan diakhiri dengan gol kedutan spektakuler ala Lionel Messi. Dan itu semalam dipertontonkan dengan sangat baik oleh Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Kita lihat gol ketiga, serangan pendek cepat datar Indonesia berakhir dengan kombinasi 1-2 antara Witan dan Marcelino di jantung pertahanan Yordania. Bek Yordania seperti bengong menyaksikan Marcelino tiba-tiba menyelinap tanpa terdeteksi masuk ke jantung pertahanan mereka. Dan dengan kecepatan dan lari kedut yang eksplosif serta ball skill yang memukau, Marcelino berhasil mengelabui kiper Yordania sambil menjatuhkan diri. Dia menyingkir bola tanpa bisa dihalau oleh kiper lawan. Gol ketiga. Kita lihat gol keempat. Serangan cepat Indonesia ke area pertahanan Yordania menghasilkan lemparan ke dalam. Dan sekali lagi, lemparan maut dari Aram Kaka memakan korban. Komang Teguh dengan jeli melompat di area pertahanan dari Yordania, menyambut lemparan dari Aram Pratama. Dan dengan insting gol yang tinggi dalam ruang sempit di mana dia diapiti oleh dua bek Yordania, yang melepaskan sundulan tipis dan bola menghujam gawang dari Yordania. Insting seperti ini persis dilakukan oleh Komang Teguh ketika dia menyambar bola dengan kepala menyambut tembakan dari Nathan saat menjebol gawang Australia 1-0 dalam pertandingan sebelumnya. Pembelajaran kedua bahwa keputusan Sinteyong mengkombinasikan pemain produk Liga 1, tentu termasuk Marcelino dan Arhan Pratama, juga produk Liga 1 yang kemudian bermain di luar, dengan pemain-pemain keturunan produk Liga Eropa berbuah dahsyat. Hapner memperkuat di trio center back, kemudian Ivar Jenner dan Nathan menggalang lini tengah yang sangat efektif semalam, kemudian Rafael Struijk berhasil mengobrak-abrik pertahanan Yordania, menghasilkan kualitas permainan yang sangat luar biasa dan berbuah sejarah, lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Tentu kita sambil berharap bahwa semakin banyak pemain-pemain Liga 1 yang hijrah ke luar negeri. Artinya Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mempunyai relasi yang cukup baik di beberapa klub Eropa mungkin bisa mempromosikan pemain-pemain Liga 1 yang potensial untuk bermain, mematangkan diri di Liga-Liga Eropa. Dan semoga buah eksperimen brilian Sinteyong di Piala Asia 2023 kali ini menjadi patokan, panduan bagi pelatih asal Korea Selatan itu untuk membangun tim merah putih yang kuat kokoh ke depan di atas filosofi dan gaya khas sepak bola Indonesia yang menjadi jati diri sepak bola Indonesia. Selamat untuk para pemain timnas U23, selamat untuk pelatih Sinteyong dan tim official, selamat tentu untuk PSSI, dan selamat untuk sepak bola Indonesia. Indonesia mengalami kemajuan. Tim merah putih sudah terbang ke langit Asia. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.